dengan kata halo, selamat jumpa. Saya Tolik Sunarto, salam rukun. Saudara, seni budaya yang asalnya dari berbagai latar belakang yang usianya bisa mencapai puluhan bahkan ratusan tahun, maka Indonesia wajib menjaga, melestarikan dan mengembangkan. Sebab jika tidak, ada dua kemungkinan. Yang pertama, diklaim bangsa lain, atau yang kedua punah. Indonesia memiliki banyak kesenian budaya, wajib menumbuhkan kesadaran untuk merawat, melestarikan, bahkan mengembangkan serta menjaganya. Dan pada kebersamaan sore hari ini diprakarsai oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah, menggugah semangat kita untuk melacak jejak seni budaya yang ada. Sudah hadir 3 narasumber yang kompeten, di antaranya adalah Insinyur Joko Purnomo MH, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dari fraksi PDI Perjuangan. Kemudian Bapak Eko Sunasono, sarjana seni. Beliau adalah sebagai Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wonogiri, dan Bapak Kertot atau Pak Kertot yang sebenarnya beliau punya nama Bapak Soekarno. Beliau adalah Wakil Ketua Paguyuban Reok yang ada di Wonogiri sekaligus pelaku seni. Selamat sore Bapak-Bapak. Terima kasih atas kehadiran juga kepeduliannya. Dan kepada para hadirin yang hadir di Joglo Banteng Bulutur ini, kami mohon semangatnya dengan dukungan tepuk tangan yang meriah untuk 3 narasumber. Baiklah, sekarang kita mulai dari yang pertama. Saya awali dari Bapak Insinyur Haji Joko Purnomo MH. Selamat sore Pak Joko. Selamat sore. Tahun ini disebut orang sebagai tahun politik. Kebanyakan politisi seperti Bapak biasanya hiruk-pikuk menarik simpatik. Tapi kenapa Bapak malah sibuk ngurusi seni budaya? Apa yang melatar belakangi? Terima kasih Mas Tolik, Mas Iko, Mbak Rok, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Perlu kami sampaikan bahwa DPRD Jawa Tengah di tahun anggaran 2023 ini punya satu kegiatan, nguri-uri kabudayaan Jawa. Setiap anggota DPRD yang hari ini jumlahnya 120 orang diberikan kegiatan agar melaksanakan kegiatan dialog, sekaligus dilanjutkan pertunjukan pagelaran. Seluruh seni yang ada di bangsa ini kita gali bersama. Tujuan dari kegiatan ini agar seni budaya kita tidak punah. Generasi muda kita sekarang sudah banyak yang justru berkiblat kepada dunia luar. Reok yang merupakan salah satu seni budaya kita yang beberapa waktu yang lalu diklaim akan didaftarkan ke UNESCO oleh tetangga kita Malaysia. Wonogiri termasuk salah satu kabupaten yang kemarin juga melakukan protes. Oleh karenanya di bulan pertama tahun 2023 ini saya temanya adalah Paguyuban Reok. Hari ini kita dialog, nanti akan dilanjutkan pagelaran. Perlu juga kami sampaikan, pagelaran ini memang dimotori oleh Paguyuban Gembong Surojoyo. Tetapi yang hadir bukan hanya dari anggota Paguyuban Gembong Surojoyo, tetapi juga dari Paguyuban Reok yang lain. Paguyuban Reok itu terkenal, Mas Tolik, terkenal persaudaraannya luar biasa. Krungu kancane reyokan nabuh gong nabuh gendang, orang di kegiatan ditinggal untuk ikut bergabung bersama-sama.
sehat banget. Ya, mudah-mudahan seni kita tidak hilang di terang zaman. Matur nuwun. Dari sekian banyak kesenian yang ada di Indonesia, khususnya di wilayah Surakarta, Pak Joko, kenapa terpikir seni reog yang menjadi perhatian Bapak? Seperti tadi saya sampaikan, saya mengambil reog untuk kegiatan di tahun 2023 ini yang pertama karena satu, di Joglo ini ada paguyuban reog. Teman-teman sudah biasa latihan, perlu juga untuk menampilkan hasil latihannya. Yang kedua, seperti kami sampaikan tadi, reog diklaim oleh Malaysia, maka kita tunjukkan kepada warga masyarakat, khususnya generasi muda, bahwa reog adalah warisan budaya bangsa milik bangsa Indonesia. Mungkin nanti itu bulan-bulan berikutnya kita bilang ganti selain reog. Nanti Pak Eko. Terima kasih Pak Joko. Ini Pak, karena untuk melestarikan kesenian budaya ini kan butuh jiwa-jiwa patriot, jiwa-jiwa seni yang harus lahir dari diri sendiri. Nah, menurut Bapak Joko, mana yang lebih didahulukan? Mengumpulkan generasi tua untuk melestarikan atau mengumpulkan generasi muda dididik untuk mengembangkan seni budaya terutama reog itu sendiri? Dua-duanya harus kita lakukan. Tidak bisa kita kemudian hanya mengumpulkan generasi tua, meninggalkan generasi muda atau sebaliknya. Agar generasi tua dan generasi muda ini juga kenal sopo to biyen tukang barongi Wonogiri ini. Tidak ada yang tidak kenal dengan Mbah Rogan. Maka generasi muda yang hari ini menjadi seniman reog juga biar kenal dengan pelaku-pelaku seni budaya pada tahun-tahun yang lampau. Oleh karena itu harus ada yang mau memfasilitasi untuk mempertemukan dua generasi agar seni budaya kita tidak mundur tetapi berkembang maju ke depan. Dan kalau berbicara seni, tidak ada yang ngurusi seni itu tidak lombok. Tapi kenapa masih mau melakukan? Ya karena kita senang. Senang itu larang regane kan. Kalau pengen hasil jangan ngurusi seniman. Tetapi kalau pengen hatinya bahagia, urusilah seniman dan seniwati. Terima kasih Bapak Insinyur Joko Purnomo. Baik, hadirin kita sudah mendengarkan baik dari latar belakang maupun visi dari Pak Joko Purnomo tentang pelestarian kesenian budaya reog. Dan berikut ini kita akan mendengarkan pernyataan Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wonogiri, yaitu Bapak Eko Sunarsono Sarjana Seni. Ini sebenarnya beliau ini saya mengenal sudah lama sekali, cuma karena beda pangkat saja. Saya pejabat tinggi Pak, kerjanya di udara. Selamat sore Bapak Eko. Selamat sore Mas. Selaku Kepala Bidang Kebudayaan, setelah mendengar paparan atau uraian dari Bapak Joko Purnomo tadi, bagaimana Pak tanggapan penjenengan? Saya pikir tidak berlebihan dan tepat sekali Mas. Jadi bagaimanapun juga potensi yang ada ini bagaimana kita bisa merawat, karena bagaimanapun juga ini sebuah karya yang sangat luar biasa. Kalau kita melihat mungkin yang namanya reog itu dari iringannya saja hanya sangat sederhana sekali. Namun begitu bunyi itu sangat menyentuh hati dan menarik hati kita supaya kita mendekat dan melihat. Nah, ini sangat luar biasa. Karena untuk menyamakan frekuensi ini adalah pekerjaan yang tidak mudah. Contohnya, kalau kita mencontohkan uyah ini asing, dilatih mesti asing. Tapi kalau kita apa? Kue apa? Linu ini dia contohnya. Ini akan sangat sulit sekali. Dan
menyamakan frekuensi di sini ini bukan pekerjaan yang mudah. Makanya kami menyatakan bahwa ini sebuah karya yang sangat luar biasa di Luhur. Sehingga sudah sepantasnya kalau kita melestarikan, yang namanya kesenian reog ini syarat dengan makna, makanya disebut sebagai kebudayaan yang adiluhur, karena di situ kita berjalan di etika dan estetika yang ada, terutama muatan lokal, kearifan lokal yang ada di daerah kita. Itu loh. Terima kasih Pak Eko. Sebenarnya gini Pak, penjenengan selaku person yang membidangi tentang kebudayaan tentu tidak jauh dari kebijakan pemerintah. Nah, langkah-langkah apa sebagai strategi pengembangan kesenian daerah dari pemerintah daerah? Ya, yang pertama, Wonogiri ini kan daerah selatan dengan daerah timur itu kan geografisnya beda. Otomatis akan memerlukan karakter manusia yang berbeda dan memerlukan jenis kesenian yang berbeda. Nah, langkah yang kami lakukan terutama kita menginventarisir dulu potensi kesenian yang ada seperti apa. Kalau kebijakan yang terkait dengan pelestarian sebenarnya dalam konsep ini tidak jauh berbeda dengan konsep ekonomi antara produsen dan konsumen. Bagaimana produsen ini memproduksi sesuatu yang nanti bisa konsumen, sebaliknya juga seperti itu. Bagaimana konsumen ini bisa dikondisikan untuk bisa mengenal paling tidak, lalu mereka akan menyenangi produk daripada produsen ini. Konsep dalam pelestarian tentunya harus nyambung antara yang dilestarikan dan pelestarinya. Dan tahun ini nyambung. Dulu di tahun 2017-2018 Wonogiri pernah menyelenggarakan festival reog, tapi setelah itu putus. Dan kami merencanakan untuk tahun ini kita buka lagi ada festival reog Wonogiri. Ya, festival reog Wonogiri. Kita tunggu realisasinya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bapak Eko Sunarsono. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti betul-betul realisir adanya festival reog ini. Dan selanjutnya para hadirin sekalian, saya mohon semangatnya untuk Bapak Entot Sukatno. Beliau ini adalah pelaku seni, terutama seni reog, sekaligus beliau adalah wakil ketua paguyuban reog yang ada di Kabupaten Wonogiri. Maaf. Nah begini Pak Entot, penjenengan sebagai salah satu pelaku dari pelestari kesenian reog. Nah, mendengar reog diklaim sebagai milik Malaysia, sikap penjenengan, perasaan penjenengan itu sendiri, Pak. Ya, terima kasih waktunya. Selamat sore Pak Joko Joko, selamat sore Pak Eko, selamat sore Bapak. Jadi selamat sore buat teman-teman seniman, seniwati reog Ponorogo yang berada di Wonogiri. Terima kasih waktunya. Dan seperti ini, kalau kita memikirkan diklaim bangsa lain, kalau kita berpikir logika, sebenarnya Malaysia sendiri tidak berani. Sebenarnya tidak berani seharusnya. Karena apa? Sudah hal yang tabu lagi bahwa kesenian reog adalah kesenian yang bersejarah. Jadi memang benar-benar ada sejarahnya dari wilayah Kabupaten Ponorogo. Bahkan sekarang sudah mendunia. Tidak hanya sekarang Pak, perlu diketahui bahwasannya di tahun 94 pernah ikut turnamen bunga di Amerika Serikat. Bahkan tahun 2007 di Prancis ada yang saudara-saudara seniman seniwati sampai Cina, bahkan ada Singapura. Jadi layak kalau kita selaku bangsa Indonesia, selaku pelaku seni reog untuk memperjuangkan hak milik kita. Semangat dulu Pak, juang reog Wonogiri. Jadi
bagaimana kita bersinergi antara pemain reok yang tua, yang muda, bahkan bersinergi dengan kebudayaan ataupun legislatif maupun eksekutifnya untuk memperkuat, mempersatu, mempertahankan kekayaan khasana budaya Indonesia. Iya, terima kasih Pak Anton. Nah gini Pak Anton, kan kita ini selaku pemilik terus didaku wong liya tanpa babiku. Perasaan paling dalam penjenengan. Perasaannya sangat marah sekali tentunya gitu. Nyuwun sewu Mas, kalau kita bisa mengibaratkan kita nanti harus dipertaruhkan dengan peperangan. Ibaratnya kami dari pelaku reok siap mempertaruhkan titik darah terakhir. Siap. Oke. Kita pertahankan dengan kita. Oke Pak Gatot. Nah, bagaimana organisasi penjenengan paguyuban reok membina generasi muda untuk pendekatannya maupun untuk menumbuhkan rasa cinta melestarikan budaya reok ini kepada generasi penerus penjenengan? Iya, gini Pak, sebenarnya kalau masalah reok itu benar yang dikatakan Pak Eko, ada magnet sendiri, ada magnetnya yang tersendiri, ada suara gamelan ditabuk. Anak kecil saja pasti ingin tertarik, ingin mengetahui mendekat itu. Jadi kami tidak kesulitan untuk membangun generasi muda. Dan kebetulan alhamdulillah dari beberapa tahun yang lalu kita bersinergi dengan kebudayaan maupun pariwisata dan pemerintah daerah. Wonogiri ini menjuarai juara umum yang notabene 3 kali juara 1 berturut-turut. Jadi di Wonogiri ini sangat membanggakan anak-anak muda pecinta seniman seniwati reoknya, sangat membanggakan. Baik, terima kasih Pak Gatot. Satu lagi Pak, satu lagi yang ingin saya tanyakan kepada penjenengan. Penjenengan sudah malang melintang baik di Indonesia maupun di luar negeri. Animo masyarakat di luar negeri, terutama orang asing melihat seni reok yang penjenengan bawa keluar ini bagaimana? Animonya sangat luar biasa, bahkan walau kami tidak tahu bahasanya, namun antusias pengunjung setiap kami tampil itu sangat luar biasa. Jadi setiap penampilan malah dibuat seperti siku. Jadi ada jam pertama, kedua, dan ketiga. Jadi tanggapannya sangat luar biasa. Bahkan saat kami mewakili turnamen bunga di Pasadena, pernah menjadi juara umum atau juara yang grandmasternya. Ya, terima kasih. Itulah hadirin cakap-cakap kita kali ini. Dari ketiga narasumber, kita menemukan satu kesepakatan bahwa seni budaya harus kita jaga bersama-sama. Setuju ya? Setuju. Nah, pada akhirnya kita juga harus mengetahui sebenarnya apa tuh Pak harapan dan pesan penjenengan untuk generasi muda kaitannya dengan kesenian kebudayaan kita. Saya mulai dari Pak Joko, silakan Pak Joko. Pesan-pesan penjenengan, harapan-harapan penjenengan. Ya, terima kasih Mas Tole. Harapan kami jelas. Hari ini ada kegiatan dalam rangka untuk melestarikan budaya bangsa. Harapan yang pertama adalah budaya bangsa kita jangan sampai punah. Yang kedua, harapan kami agar generasi muda tahu, paham, dan mampu untuk menjadi pelaku daripada seni yang ada di bangsa kita. Jangan sampai justru generasi muda kita kalah dengan kesenian yang ada di negara barat, melupakan seni budaya yang pernah ditelurkan oleh nenek moyang kita. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini
walaupun tidak seberapa mampu untuk kemudian membangkitkan, mengingatkan kepada seluruh warga masyarakat bahwa bangsa kita punya banyak seni budaya yang wajib untuk kita lestarikan. Saya kira itu Mas Hendrik. Terima kasih Bapak Joko. Berikutnya Bapak Eko Sunarsono. Pak Panjenengan selaku wakil dari pemerintah otomatis sangat bertanggung jawab tentang berkembangnya dan terjaganya seni budaya di tanah air. Harapan Panjenengan kepada generasi muda, silakan. Pesan kami kepada teman-teman semua, terutama para seniman reog, jangan pernah malu untuk menjadi seorang seniman. Walaupun tadi dikatakan oleh Pak Joko, memang tidak mudah mengatur seniman. Seniman ada yang mengartikan senang nipu teman, tapi nipu dalam arti yang positif, karena kita membuat senang orang lain. Maka dari itu, sekali lagi jangan pernah malu untuk menjadi seorang seniman, karena contoh sudah banyak seniman-seniman yang berhasil, bahkan itu mampu menunjukkan kita berasal dari mana, karakter kita sudah kelihatan juga pada saat tampilan kita. Maka dari itu sekali lagi monggo kita tetap belajar bareng dan tularkan apa yang menjadi potensi panjenengan untuk terus kita gelontorkan, kita tularkan kepada generasi kita, sehingga ke depan tidak akan terjadi klaim seperti Malaysia mengakui itu sebagai warisan budaya mereka. Terima kasih Pak Eko. Giliran Pak Kentot nih Pak. Panjenengan selaku, saya anggap selaku orang tua. Orang tua itu kedepannya mesti bakal punah. Apa yang panjenengan tanamkan kepada generasi-generasi penerus panjenengan? Ya, pesan saya untuk generasi penerus, jangan mudah puas, dan jangan patah semangat. Intinya kita harus bersatu, saling mengisi, saling melengkapi. Di mana ada kelebihan pasti ada kekurangan. Jadi tetap semangat, jaga kekompakan, pasti kita akan menuju kebersamaan yang lebih sukses. Oke, terima kasih Pak Eko dan semua. Baik para hadirin, para pengunjung, juga para penonton baik lewat berbagai media di seluruh Indonesia. Karena ini hasil ini akan disiarkan ke seluruh Indonesia melalui berbagai media, yakni dialog media tradisional yang diprakarsai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan tema merawat, melestarikan dan menampilkan budaya bangsa, dalam hal ini adalah reog Gembong Surojoyo Wonogiri. Selamat sore, sampai jumpa.